Kisah ini dibuka dengan kemunculan Jackie, seorang agen pemberantas narkoba yang tengah menerima panggilan dari seorang informan. Suara di seberang terdengar gemetar, panik, penuh kecemasan, seakan ia tahu bahaya besar sedang mengintai. Jackie berusaha menenangkannya, memberi jaminan bahwa keselamatannya akan ia lindungi, apapun risikonya. Usai panggilan itu berakhir, Jackie keluar dari kendaraannya. Namun belum sempat ia melangkah jauh, sekelompok pembunuh bayaran tiba-tiba muncul dan langsung mengepungnya. Serangan terjadi begitu cepat dan brutal, jelas dengan satu tujuan, menghabisi nyawanya. Meski tubuhnya bersimbah luka, Jackie masih sempat membalas tembakan. Dalam kondisi nyaris tak bernyawa, ia mengirim sebuah pesan singkat lewat ponselnya, lalu melemparkan perangkat itu ke dalam air untuk menghilangkan jejak. Beberapa saat kemudian, para penyerang kembali mendekat dan mengakhiri hidup Jackie dengan kejam di tempat kejadian. Cerita berlanjut ke keesokan hari. Sosok Matt, pimpinan tim tempat Jackie bertugas, muncul dalam keadaan emosional. Ia terlibat adu argumen sengit dengan atasannya. Tak mampu menerima kematian mendadak rekan yang begitu dekat dengannya. Sang atasan kemudian mengungkapkan fakta mengejutkan. FBI telah membentuk satuan tugas khusus dan mulai menyelidiki seluruh anggota unit. FBI mencurigai bahwa pembunuhan Jackie bukan sekadar ulah pihak luar. Ada kemungkinan kuat keterlibatan orang dalam sebuah pengkhianatan. Seorang agen FBI bernama Scott Atkins pun turun tangan memulai rangkaian interogasi. Satu persatu anggota tim diperiksa, termasuk Danny, petugas wanita yang tangguh, serta Mike, perwira keturunan Tionghoa yang tak luput dari kecurigaan. Keduanya menyampaikan pandangan positif tentang Jackie, menggambarkannya sebagai pribadi yang baik dan berdedikasi. Mereka juga mengakui bahwa kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi seluruh tim. Setelah itu, perhatian Scott beralih kepada Ben. Ben mengaku tidak mengetahui alasan Jackie dijadikan target, meski Scott sudah mengetahui bahwa keduanya memiliki hubungan personal yang cukup dekat. Ben kemudian menjelaskan bahwa dalam beberapa hari terakhir, ia hampir selalu menghabiskan malam bersama Jackie. Tekanan demi tekanan yang diberikan Scott membuat suasana semakin memanas, hingga emosi keduanya tak terbendung dan berujung pada kontak fisik. Ketegangan itu baru mereda setelah petugas lain turun tangan melerai. Usai insiden tersebut, atasan Matt mempertanyakan penyebab konflik yang terus berulang antara Scott dan Ben. Matt pun menjelaskan bahwa keduanya adalah saudara kandung, dan rivalitas lama yang belum terselesaikan membuat hubungan mereka selalu berada di ujung ketegangan. Tak lama kemudian, Ben terlihat masuk ke kamar mandi, tenggelam dalam amarah dan kesedihan yang bercampur. Matt menyusulnya, dan dari raut wajah Ben terlihat jelas kebencian mendalam yang ia pendam terhadap saudaranya. Meski demikian, keduanya sama-sama terpukul oleh kematian Jackie dan sepakat untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Di sisi lain, FBI tetap bersikukuh pada dugaan bahwa pengkhianat berasal dari dalam tim. Matt bahkan mengungkapkan kepada Ben bahwa pimpinan mereka sendiri tampaknya belum sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama berselang, Ben kembali bergabung dengan anggota tim lainnya, melontarkan candaan ringan seolah tak ada masalah, sebuah cara untuk menyembunyikan gejolak emosinya. Sementara itu, Matt terlihat menggenggam pesan terakhir yang ditinggalkan Jackie. Dalam pesan tersebut, Jackie sempat memperingatkan tentang sebuah rumah misterius yang disebut-sebut menyimpan uang tunai dalam jumlah besar. Tak berselang lama, seorang agen DEA bernama Kyle tiba bersama timnya. Unit yang ia pimpin dikenal berpengalaman dalam membongkar jaringan kejahatan berskala besar dan telah lama menjalin kerja sama dengan tim Ben. Kolaborasi mereka sebelumnya bahkan sukses menjatuhkan sejumlah sindikat mafia ternama. Matt kemudian bergabung dan mengungkapkan bahwa mereka baru saja memperoleh intel penting terkait sebuah properti yang layak diselidiki. Berdasarkan informasi tersebut, kedua tim sepakat untuk bergerak bersama dalam satu operasi. Menjelang penggerebekan, Matt dengan sengaja memberikan perkiraan jumlah uang yang berbeda kepada setiap anggota tim. Kepada Mike, ia menyebut angka sekitar $500,000. Namun saat Ben menanyakannya, nominal itu melonjak drastis menjadi hampir 3 juta. Sementara kepada Tabitha, Matt justru mengecilkan estimasi tersebut menjadi hanya sekitar $75,000. Tak lama kemudian, mereka tiba di lokasi dan bertemu dengan seorang perempuan bernama Sasha. Penampilannya mencolok dan fakta bahwa ia berasal dari Meksiko langsung memicu kecurigaan, mengingat kawasan tersebut kerap dikaitkan dengan aktivitas kartel. Matt pun menyampaikan bahwa mereka membawa surat perintah sebelum seluruh tim memasuki rumah. Unit anjing pelacak segera diterjunkan. Tak butuh waktu lama hingga anjing tersebut menunjukkan tanda-tanda mencurigakan, mengarah pada sesuatu yang tampaknya disembunyikan di lantai atas. Matt menekan Sasha dengan serangkaian pertanyaan tentang uang yang diduga disembunyikan di rumah itu. Namun perempuan tersebut bersikeras mengaku tidak tahu apapun, seolah benar-benar kebingungan dengan tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Tak puas dengan jawabannya, Matt dan Ben naik ke lantai atas dan menemukan sejumlah drum besar yang disembunyikan dengan rapi. Keduanya kembali menemui Sasha dan menuntut penjelasan. Dengan nada tertekan, Sasha mengaku bahwa ia tinggal di rumah itu bersama neneknya dan hanya kembali untuk mengurus keperluan medis sang nenek. Ia juga menyebutkan bahwa neneknya telah meninggal dunia 3 bulan lalu, serta menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui keberadaan uang tersebut. Matt tetap tidak percaya. Ia yakin Sasha menyembunyikan sesuatu, meski perempuan itu terus menyangkal setiap tuduhan. Matt dan Ben kemudian menjelaskan bahwa hampir seluruh properti di kawasan tersebut diketahui berada di bawah kendali mafia, sehingga kecurigaan mereka bukan tanpa dasar. Namun dari sudut pandang Sasha, sikap keduanya justru terasa seperti aparat yang menyalahgunakan kekuasaan. Pandangannya lalu tertuju pada 2 tato aneh di tangan Matt. Ia bertanya tentang maknanya. Matt hanya menjawab singkat bahwa tato itu melambangkan sebuah pertanyaan dan jawabannya. Ketegangan mencapai puncak ketika salah satu drum akhirnya dibuka. Matt dan Ben terdiam, terperanjat oleh apa yang mereka lihat. Di dalam setiap wadah tersimpan uang tunai dalam jumlah fantastis, sekitar 1,4 juta dolar per drum. Dengan total 14 drum, nilai keseluruhan uang tersebut diperkirakan mendekati 20 juta dolar. Matt mengakui bahwa temuan ini menjadi penyitaan terbesar sepanjang karirnya. Sesuai prosedur, seluruh uang hasil penggerebekan harus dihitung langsung di lokasi. Ia pun memerintahkan semua anggota tim untuk menyerahkan ponsel mereka. Meski sempat muncul keberatan, perintah itu akhirnya dipatuhi. Matt kemudian memindahkan seluruh drum ke lantai bawah. Danny dan Tabitha ditugaskan untuk menghitung uang, sementara Mike diminta berjaga di luar rumah. Ben mengingatkan bahwa malam semakin larut dan keberadaan uang dalam jumlah sebesar itu membuat situasi kian berbahaya. Ia menyarankan agar mereka segera meninggalkan lokasi. Namun Matt menolak. Ia bersikeras bahwa prosedur harus dijalankan dan seluruh uang wajib didata sebelum dipindahkan. Ia juga menegaskan bahwa atasan mereka belum perlu diberitahu. Ben lalu mengungkit ucapan Jackie yang pernah mengatakan bahwa ia sedang menunggu sebuah petunjuk besar dan mungkin inilah yang dimaksud. Matt menanggapi dengan dingin, menyatakan bahwa hal tersebut tidak relevan dan fokus utama tetap pada pengamanan lokasi. Tiba-tiba, Mike memberi peringatan bahwa beberapa mobil polisi telah berhenti di luar rumah. Ben dan Mike segera keluar dan langsung dihadapkan pada sejumlah petugas yang mempertanyakan alasan keberadaan mereka di tempat itu. Ben menjelaskan bahwa mereka sedang menjalankan operasi resmi, namun para petugas tersebut mengaku tidak menerima pemberitahuan apapun. Kecurigaan Ben pun semakin menguat ketika ia menyadari bahwa polisi-polisi itu hanyalah petugas berpangkat rendah, termasuk salah satu di antaranya yang ia ketahui sedang menjalani masa skorsing. Menyadari bahwa situasi semakin berbahaya, Matt segera kembali masuk ke dalam rumah. Mereka paham betul, jika polisi-polisi di luar mengetahui keberadaan uang tunai tersebut, keadaan bisa berubah menjadi konflik bersenjata dalam hitungan detik. Seluruh anggota tim pun bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Senjata dikeluarkan, rompi anti peluru dikenakan, sementara Sasha diborgol dan dibiarkan dalam keadaan marah, namun tak berdaya. Di luar rumah, Mike diam-diam mengeluarkan ponsel cadangan dan mengirim pesan singkat kepada atasannya. Ia melaporkan bahwa mereka telah menemukan simpanan uang dalam jumlah luar biasa, sembari memperingatkan bahwa situasi di lapangan hampir tak terkendali. Sementara itu, di dalam rumah, Matt kembali menekan Sasha dengan interogasi yang jauh lebih keras. Kali ini, tekanan itu akhirnya membuat Sasha menyerah. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya 2 pria tak dikenal pernah datang dan meninggalkan uang tersebut. Kedua pria itu berpesan, jika siapapun datang, Sasha harus membiarkan mereka mengambil uang sebanyak yang mereka mau. Karena bagi mereka, uang itu sama sekali tidak berarti. Di tengah percakapan, pandangan Sasha tertuju pada sebuah foto di ponsel Matt. Ia bertanya tentang sosok anak kecil di dalam gambar tersebut. Matt menjawab singkat bahwa itu adalah putranya. It's my son. Setelah itu, Matt dan Ben menelusuri latar belakang Sasha, namun tidak menemukan catatan kriminal serius yang dapat mengaitkannya dengan uang tersebut. Tak lama kemudian, suasana kembali berubah ketika sebuah panggilan masuk. Ben yang mengangkatnya. Suara misterius di seberang telepon memerintahkan Ben untuk mengambil uang seperlunya dan segera pergi. Ia menegaskan bahwa nyawa Ben tidak sebanding dengan risiko kehilangan $500 juta. Emosi Ben langsung memuncak. Ia menarik Matt ke ruangan lain dan menuntut penjelasan. Matt sebelumnya menyebut angka hampir $3 juta, namun penelepon justru hanya menyinggung 500.000. Saat itulah Ben menyadari bahwa Matt tidak sepenuhnya jujur. Matt menolak memberi klarifikasi. Namun bagi Ben, satu hal menjadi jelas. Matt sedang menjalankan rencana besar yang jauh lebih berbahaya dari apa yang ia akui selama ini. Di sisi lain, Tabitha dan Danny masih sibuk menghitung uang.
Semakin lama mereka bergelut dengan tumpukan uang tunai itu, semakin besar pula godaan yang muncul. Mereka sadar, mengambil sebagian kecil saja sudah cukup untuk mengubah hidup mereka selamanya. Make my life so much easier to live. Di luar rumah, Ben menghubungi Kyle dan memintanya datang membantu. Ia bahkan sempat mempertimbangkan untuk menghubungi saudaranya. Kyle awalnya menolak, namun Ben menjelaskan bahwa Matt lah yang menerima informasi awal. Itulah sebabnya rumah ini menjadi target sejak awal. Ben juga mengungkap bahwa jumlah uang yang ditemukan sangat besar dan belum pernah dilaporkan Matt kepada kepala kepolisian. Kyle mengakui bahwa ia sangat ingin mengungkap kasus pembunuhan Jackie. Sejak putranya meninggal akibat kanker dan pernikahannya runtuh, hidupnya terasa kacau dan kehilangan arah. Akhirnya, ia setuju untuk datang membantu. Sementara itu di dalam rumah, Sasha memperhatikan Matt berbicara secara tertutup dengan dua petugas wanita. Dari gestur dan nada bicara mereka, Sasha menyimpulkan bahwa Matt tengah merancang sesuatu. Sebuah rencana untuk membawa kabur seluruh uang tersebut. Di luar, Ben bertemu Mike yang mengatakan bahwa situasi sekitar terasa janggal. Lingkungan terlalu sunyi, seolah tak ada satupun orang di sekitar. Tiba-tiba, lampu di rumah seberang jalan mulai berkedip secara tak wajar. Seseorang di dalamnya mengirimkan hinaan melalui kode cahaya. Didorong amarah, Ben bergerak menuju rumah itu untuk menghadapi siapapun yang bersembunyi di dalam, sementara Mike kembali masuk ke rumah untuk mencari Matt. Tanpa sengaja, Sasha mendengar percakapan Matt. Ia mendengar Matt menelepon kepala polisi dan melaporkan bahwa penggerebekan tersebut hanya menghasilkan temuan sebesar $500.000, serta menyatakan bahwa mereka akan segera kembali. Tepat setelah Matt menutup telepon dan pergi, Mike masuk ke ruangan itu. Dengan nada mendesak, Sasha memperingatkan Mike bahwa atasannya, bersama dua petugas wanita, tengah merancang rencana untuk membawa kabur seluruh uang tunai tersebut. Ia menegaskan bahwa seseorang harus segera diberitahu sebelum semuanya terlambat. Tak lama kemudian, sebuah ponsel lain berdering di dalam rumah. Kali ini, Danny yang mengangkatnya. Suara di seberang terdengar dingin dan penuh ancaman. Ia memperingatkan bahwa mereka hanya memiliki waktu 10 menit untuk meninggalkan lokasi, atau semuanya akan dibunuh. Get the fuck out. Di luar rumah, Mike kembali mencoba menghubungi kepala kepolisian. Mendesaknya agar segera datang untuk mengamankan temuan uang tersebut. Setelah itu, ia masuk ke dalam dan berbicara dengan Danny serta Tabitha. Namun keduanya bersikeras bahwa situasi masih dapat dikendalikan. Tak lama kemudian, Matt kembali ke dalam rumah. Danny segera memberitahu bahwa kelompok bersenjata diperkirakan akan tiba dalam 5 menit. Hampir bersamaan dengan peringatan itu, suara rentetan tembakan tiba-tiba terdengar dari luar. Para petugas langsung membalas serangan tersebut. Dalam baku tembak singkat yang terjadi, Tabitha tertembak dan mengalami luka. Melihat para penyerang mulai mundur, Matt dan Mike tanpa ragu segera mengejar mereka keluar. Mereka melepaskan tembakan balasan, namun para pelaku berhasil meloloskan diri dengan kendaraan mereka dan menghilang dari area tersebut. Tak lama kemudian, Ben muncul sambil menyeret seorang pria yang berhasil ia tangkap. Ben menjelaskan bahwa pria itu memiliki keterkaitan dengan jaringan mafia. Meski ia bersikeras tidak terlibat dalam aksi penembakan barusan. Melalui pria tersebut, mereka kemudian terhubung lewat sambungan telepon dengan seorang bos kartel Meksiko. Sang bos menegaskan bahwa uang yang ditemukan di rumah itu bukan milik organisasinya dan sama sekali tidak menarik bagi mereka. Ia juga menyatakan bahwa sejak kematian Jackie, kelompoknya berada di bawah pengawasan ketat aparat, sehingga tidak mungkin terlibat dalam pembunuhan tersebut. Bahkan menurutnya, pelaku sebenarnya besar, kemungkinan berasal dari dalam unit mereka sendiri. Ia menegaskan bahwa dirinya tak ingin memperkeruh keadaan dengan menyerang polisi dan tidak pernah mengirim anak buah ke lokasi itu. Pengakuan itu membuat Matt dan Ben terdiam. Keduanya kembali ke dalam rumah, lalu Matt menyampaikan kepada seluruh tim bahwa uang tersebut tidak diklaim oleh pihak mafia, yang berarti tak ada ancaman eksternal yang akan datang untuk merebutnya. Mendengar hal itu, Danny langsung mengusulkan agar mereka menyimpan uang tersebut. Ia menyarankan agar hanya jumlah yang telah dilaporkan Matt kepada kepala polisi yang dicatat secara resmi, sementara sisanya dibagi rata di antara mereka. Usulan itu justru memicu amarah Ben. Ia menuduh Matt telah bekerja sama dengan kelompok bersenjata di luar dan merancang seluruh operasi ini demi mencuri uang tersebut. Matt membalas dengan menuding Ben sebagai pengkhianat karena kedapatan berkomunikasi dengan informan mafia. Ben pun menegaskan bahwa bahkan bos kartel sendiri menyatakan mereka tidak membunuh Jackie, dan justru mengisyaratkan bahwa pelaku berasal dari dalam tim. Tanpa ragu, Ben secara terbuka menuduh Matt sebagai pembunuh Jackie. Matt membantah keras. Pertengkaran mereka pun berubah menjadi perkelahian sengit hingga akhirnya Mike turun tangan dan melerai sebelum situasi makin tak terkendali.
Untuk memastikan kebenarannya, mereka memaksa Mike menelepon atasannya. Saat ponsel itu berdering, ekspresi Kyle berubah drastis. Dalam detik yang sama, ponsel Kyle ikut berdering. Saat itulah semuanya menjadi jelas. Kyle dan Mike telah bekerja sama sejak awal dan merancang seluruh skenario ini jauh sebelum penggerebekan dimulai. Tembakan pun pecah tanpa peringatan. Di tengah kekacauan, Ben terluka. Kyle berhasil melumpuhkan Ben dan Matt, memukuli mereka hingga terjatuh dan merebut senjata mereka. Dengan situasi sepenuhnya berada di bawah kendalinya, Kyle melangkah maju dan menawarkan sebuah kesepakatan. Kyle menawarkan satu jalan keluar, uang dibagi rata, lalu mereka semua pergi tanpa saling menjatuhkan. Seolah semuanya bisa dilupakan begitu saja. Namun Matt menatap Kyle lurus-lurus dan melontarkan pertanyaan yang paling menentukan, apakah dia yang membunuh Jackie? Pertanyaan itu seperti peluru yang menembus pertahanan terakhir Mike. Tekanan yang selama ini ia tahan akhirnya runtuh. Dengan suara yang bergetar, ia mengakui semuanya. Kyle lah yang menembak Jackie. Mereka berdua sudah lama bekerja sama. Pembunuhan itu dilakukan demi uang yang kini berada di tangan mereka. Ben menyadari betapa krusialnya pengakuan tersebut. Namun sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, ponselnya tiba-tiba berdering. Ia mengangkatnya dan langsung mengaktifkan pengeras suara. Dari seberang terdengar suara Scott, ia memberitahu bahwa tim FBI telah berada di posisi. Dari arah depan, kendaraan-kendaraan mereka menutup seluruh akses keluar dan perintah tegas dilontarkan. Semua harus menyerah. Menyadari rencananya runtuh, Kyle mencoba langkah terakhir. Ia kembali menawarkan kesepakatan licik, membunuh Mike, membawa kabur uang hasil narkoba, lalu menyusun cerita palsu untuk diberikan kepada Scott. Dengan nada dingin, Ben mengingatkan Kyle bahwa panggilan itu belum diputus. Scott mendengar setiap kata. Maddie, they can hear you. I said you're on speaker. Exit the back of the vehicle with your hands raised. Situasi berubah kacau dalam hitungan detik. Kyle panik dan kembali melepaskan tembakan, meraih salah satu tas berisi uang, lalu melarikan diri. Di saat yang sama, Mike juga menyambar tas lainnya dan kabur ke arah hutan. Kekacauan itu berubah menjadi pengejaran tanpa henti. Ben berhasil memaksa kendaraan Kyle keluar jalur hingga menghantam keras dan berhenti dengan dentuman brutal. Sementara itu, jauh di dalam hutan yang gelap, Matt dan Mike akhirnya saling berhadapan. Tak ada lagi kata-kata, hanya satu pertarungan terakhir yang akan menentukan siapa yang keluar hidup-hidup dan siapa yang harus membayar semuanya. Pada akhirnya, di tengah hutan yang sunyi, Matt berhasil mengambil alih keadaan dan menaklukkan Mike. Pertarungan itu berakhir dengan Mike terjatuh tak berdaya, menyadari bahwa semua rencananya telah runtuh. Sementara itu, di lokasi kecelakaan, Kyle menyampaikan permohonan terakhirnya. Dengan napas tersengal, ia memohon kepada Ben agar membiarkannya pergi dan mengambil uang sebanyak yang ia mau. Ben menatapnya tanpa emosi. Perlahan, ia membuka tas yang dibawa Kyle, mengungkap kenyataan pahit di dalamnya. Tas itu tidak berisi uang tunai sama sekali, melainkan hanya tumpukan buku sebagai pengalih perhatian. Saat itulah Kyle menyadari bahwa permainan telah selesai. Tanpa keraguan, Ben melepaskan tembakan terakhir, mengakhiri hidup Kyle dan menuntaskan balas dendam atas kematian Jackie. Di tempat lain, Matt berhasil membekuk Mike dan membawanya pergi dalam keadaan tertangkap, bertekad memastikan bahwa ia mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di hadapan hukum. Tak lama kemudian, Danny dan Tabitha terlihat bersama Sasha mengemudikan truk yang penuh muatan. Mereka tiba di hadapan pihak berwenang dan menyerahkan seluruh uang hasil temuan tersebut. Setelah dilakukan penghitungan, jumlahnya ternyata sama persis dengan angka yang sejak awal dilaporkan Matt dan timnya. Ben kemudian bertemu dengan Scott dan menyampaikan rasa terima kasih atas bantuannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hubungan dua bersaudara itu terasa kembali utuh. Tidak lagi dipenuhi kecurigaan, melainkan saling percaya dan saling menjaga.
Tak lama setelah itu, Sasha menghampiri Matt untuk mengucapkan terima kasih. Matt tersenyum tipis dan mengaku bahwa sejak awal ia sudah yakin Sasha akan berkata jujur. Ia tahu perempuan itu bukan bagian dari kejahatan. Bahkan, ia telah lama menyadari bahwa Sasha adalah informan Jackie. Dengan suara pelan, Sasha mengungkapkan kesedihannya atas kematian Jackie. Ia mengaku tidak pernah mengetahui bahwa pria itu telah dibunuh. Mendengar itu, Matt menjelaskan makna 2 tato di tangannya. Salah satunya melambangkan sebuah pertanyaan. Apakah aku polisi yang baik? Dan tato lainnya adalah jawabannya. Ya. Pertanyaan itu, katanya, pernah diajukan oleh putranya sebelum meninggal dunia. Saat itu, Matt berjanji bahwa ia akan selalu menjadi polisi yang baik. Apapun godaannya. Janji itulah yang kini terukir permanen di tubuhnya, menjadi pengingat bahwa integritas tidak boleh tergadai oleh apapun. Sebelum berpisah, Matt menasihati Sasha agar menjauh dari bayang-bayang masa lalu dan menjalani hidup yang lurus. Sasha mengangguk, membawa harapan baru dalam langkahnya. Saat pagi perlahan menyingsing, Matt dan Ben duduk berdampingan, masing-masing memegang minuman hangat. Mereka menatap matahari terbit dalam keheningan. Tak ada lagi amarah, tak ada lagi rahasia, hanya kelegaan setelah badai panjang. Sebuah momen tenang yang menutup perjalanan penuh pengkhianatan, pengorbanan, dan pembuktian. Dan di sanalah cerita ini berakhir.